Apakah lo termasuk orang yang suka nonton TV tapi nggak ditonton, atau pasang lagu tapi nggak didengerin cuman karena pengen ada suara-suara aja di sekitar lo buat nemenin lo, biar nggak berasa sepi? Gue sih kayak gitu. Tapi setelah nonton drama Tell Me That You Love Me yang mengisahkan tentang Cha Jin-woo, seorang pelukis tuli yang berusaha untuk survive di tengah kebisingan dunia, gue berasanya jadi lebih bisa menghargai keheningan loh. Memandang dunia yang berisik dan hiruk-pikuk dari perspektif Cha Jin-woo yang tuli itu berasanya sedih dan getir banget. Ia mendengar dunia dengan matanya, telingaku adalah mataku katanya. Jadi sekalinya dia ngedip atau memejamkan mata, ia berasanya terputus dan terisolasi dari dunia. Ini sedih banget jadi pengen peluk. Untuk menggambarkan ketuliannya, ia mengibaratkan dirinya seperti berada di lautan yang terdalam. Kebayang gak sih betapa sunyi dunianya itu? Pantesan aja kayak ada ekspresi kesepian yang khas di raut wajahnya tuh, terutama kalau dia lagi menatap menerawang jauh. Untunglah ya ketemu sama Jung Mo Eun, seorang mantan pramugari yang sedang merintis karirnya sebagai artis drama. Gaya pacaran mereka tuh dewasa banget, mungkin karena komunikasinya terbatas dengan bahasa isyarat, jadi mereka jarang ngebahas hal-hal yang bisa bikin mereka berantem. Kadang mereka cuma diem-dieman aja sambil tatap-tatapan penuh cinta. Gak ada tuh ngambek-ngambek receh karena chat gak dibales atau telepon gak diangkat, tuh gak ada. Bahkan cemburunya pun sangat santun dan penuh pengertian. Tapi tetap aja hubungan mereka mengalami banyak rintangan, jadi mending gue bahas aja dramanya sekarang. Gaya berpacaran di drama Tell Me That You Love Me. Awal pertemuan Cha Jin-woo dan Mo Eun lumayan unik karena mereka ketemu di sebuah restoran di Jeju Island. Saat itu terjadi kebakaran dan para pengunjung udah pada rusuh dan panik berusaha buat keluar. Tapi Jin-woo yang lagi tenggelam dalam dunia sendiri nggak bisa ngelihat kerusuhan itu sampai-sampai dia harus dicolek sama Mo Eun dan akhirnya mereka kabur bareng. Setelah terpisah di Jeju Island, mereka ketemu lagi di Seoul dan ternyata Mo Eun udah belajar bahasa isyarat. Walaupun sederhana, tapi Jin-woo ngerasa tersentuh sama effortnya Mo Eun. Hidup di dunia yang mana dia jadi minoritas, dia selalu ngerasa bahwa gue yang harus selalu berusaha, gue yang harus selalu menyesuaikan diri. Sehingga usahanya Mo Eun untuk belajar bahasa isyarat demi supaya bisa ngobrol sama dia bikin hatinya menjadi hangat. Prasangka yang melekat. Cha Jin-woo tidak terlahir tuli. Ia mengalami demam tinggi ketika berada di panti asuhan di usianya 7 tahun yang bikin dia jadi tuli. Bersekolah di sekolah umum yang mana guru dan muridnya nggak bisa baca isyarat, mau nggak mau bikin dia jadi belajar untuk membaca bibir. Namun banyak banget prasangka yang melekat dalam dirinya cuma karena dia tuli. Ia sering disalahpahami. Ia pernah ditahan di kantor polisi karena ada anak tetangganya yang masuk ke rumahnya, ketiduran, terus dia disangka mau nyulik. Ia sering dianggap kasar karena nggak bisa nyaut ketika ada yang manggil, padahal kan emang nggak bisa denger. Belum lagi orang tua dan adiknya Mo Eun yang kelihatan shock banget ketika tahu bahwa anaknya berpacaran dengan orang yang tuli. Berasa damai dalam keheningan. Dari drama Tell Me That You Love Me, kita bisa belajar untuk berdamai dengan keheningan. Di tengah kehidupan yang super berisik dan bikin kita jadi berasanya pengen bergerak terus, kadang kita butuh untuk diam sejenak. Bahkan vibes dari drama ini pun beneran hening karena semua komunikasi dilakukan dalam bahasa isyarat. Gak ada voice over dan cuma dikasih subtitle doang. Suara Jin-woo hanya terdengar ketika dia sedang monolog atau menyampaikan narasinya. Indah banget, lo harus nonton dramanya. Jadi gimana? Lu udah nonton belum dramanya? Coba tulisin adegan favorit lo di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Annyeong!